Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi yang soleh dan soleha. Mengucapkan tabipun. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Lampung pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang materi kata dasar kata berimbuhan. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian kata dasar dan kata berimbuhan. Kemudian yang kedua, menguraikan kata dasar dari kata kerja berimbuhan. Yang ketiga, mengubah kata benda menjadi kata kerja. Ya, sebelum kita lanjutkan, pertama kita pahami dulu pengertian kata dasar dan kata berimbuhan. Apa itu kata dasar? Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, atau belum mendapat imbuhan. Sedangkan kata jadian atau disebut juga kata imbuhan adalah kata yang sudah mengalami perubahan dari bentuk aslinya atau sudah mendapat imbuhan. Itu jadi bedanya ya. Kalau kata dasar dia belum mendapat imbuhan. Kalau kata jadian atau kata imbuhan sudah mendapat imbuhan. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Bentuk cawa, kata cawa yang artinya bicara atau kata, dengan bentuk kata nyawako yang artinya membicarakan atau mengatakan. Ya, apa perbedaan kata cawa dan nyawako? Mari kita analisis bersama-sama ya, ya. Perbedaannya adalah bahwa bentuk cawa itu tidak memiliki bentuk yang lebih kecil lagi. Sedangkan bentuk nyawako itu terdiri dari satuan nyawako atau berasal dari kata dasarnya cawa yang diberi awalannya dan akhiran ko. Nah, dari situ kita bisa lihat perbedaannya nih. Tadi kalau kata dasar cawa belum ada imbuhan, belum ada awalan ataupun akhiran. Sedangkan nyawako dia sudah mendapat awalannya dan akhiran ko. Jadi itu perbedaan kata dasar dan kata berimbuhan. Nah, untuk yang selanjutnya Umi akan jelaskan tentang imbuhan. Apa itu imbuhan? Imbuhan dalam bahasa Lampung itu dibagi menjadi 3. Yang pertama awalan. Awalan itu ada awalan nge, awalannya, awalanne, awalan di, te, dan se. Contoh katanya adalah nyapu. Nyapu ini dari awalannya mendapat ditambah kata dasar sapu. Kata dasarnya sapu. Nye plus sapu menjadi nyapu. Kemudian yang kedua ngepel. Ngepel dari awalan nge plus kata dasarnya pel jadi ngepel ya. Jadi ini awalan. Kemudian yang kedua adalah sisipan. Sisipan itu ada L, M, dan R. Contohnya adalah gelembung. Ya, mendapat sisipan L dari kata dasarnya adalah gembung. Kemudian yang ketiga, akhiran. Nah ya, jadi imbuhan itu ada 3. Nah ya, ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Akhiran ini ada akhiran ko, kemudian akhiran an, dan akhiran i. Nah, dalam penerapannya di dalam kalimat, akhiran ini ada yang berupa akhiran saja, ada yang sudah menjadi gabungan antara awalan dan akhiran. Contoh, dibaca ko. Dibaca ko ini mendapat awalan di dan akhiran ko. Kata dasarnya adalah baca. Nah, ya. Kemudian yang kedua ngelindungi, sama, ngelindungi mendapat awalan nge dan akhiran i. Artinya ngelindungi. Untuk selanjutnya, kita akan mengurai kata dasar dari kata berimbuhan. Kita akan memisahkan, kalian bisa lihat di buku bahasa Lampung kalian, di buku ini ada tekuhu. Tekuhu ini kita analisis kata dasarnya adalah kuhu. Dia mendapat awalan te. Kita proses ininya, kata imbuhannya mendapat awalan te, kemudian kata dasarnya kuhu. Kata-katanya tekuhu yang artinya termasuk. Kemudian yang selanjutnya yang kedua diwatko. Diwatko berasal dari kata dasar wat. Nah ya,
Kemudian dia mendapat apa? Mendapat awalan di dan akhiran ko. Sehingga artinya menjadi diwatko, itu artinya diadakan. Kemudian yang ketiga itu ngelindungi. Ngelindungi berasal dari kata dasarnya adalah lindung. Kata imbuhannya berawal dari awalan nge, kemudian kata dasar lindung, dan akhiran i. Ngelindungi artinya melindungi. Kemudian yang keempat, nyiptako. Nyiptako berasal dari kata dasar cipta. Prosesnya awalannya plus cipta plus akhiran ko, nyiptako artinya menciptakan. Nah, di sini ada yang luluh ya. Awalan c, huruf awal yang berkata dasar c ini setelah mendapat awalannya ternyata luluh. Luluh tahu artinya luluh? Luluh itu artinya hilang. Sehingga menjadi nyiptako. Yang hilang adalah huruf C-nya dan huruf E ya. Itu prosesnya. Masih ingat waktu kelas 4 yang lalu pernah Umi jelaskan tentang materi itu. Nah, untuk yang selanjutnya, kosakata nguntung ko, ngelaku ko, ngangkut, ngebajak. Coba kalian analisis sendiri ya di buku tulis kalian. Nanti Umi keluarkan di soal latihan pada portal ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mengubah kata benda menjadi kata kerja. Perhatikan tabel yang Umi buat. Kata bendanya adalah juku. Juku itu artinya rumput. Rumput, juku ini kan benda. Nah, dia bisa berubah menjadi kata kerja, diubah menjadi kata kerja dengan cara diberi awalan nge. Setelah diberi awalan nge, menjadi ngejuku. Kata kerja bentukannya ya. Ngejuku artinya merumput. Kemudian yang kedua, sabah. Sabah artinya sawah, benda. Kemudian diberi awalannya nye plus sabah menjadi nyabah. Artinya mengolah sawah ya. Kemudian yang ketiga, sepida. Sepida juga benda ya. Sepida bisa berubah menjadi kata kerja setelah kita beri imbuhan atau awalannya. Kemudian kata dasarnya sepidanya plus sepida S sama ya ya. Seperti C tadi, huruf yang awal kata dasar yang berhuruf awal C, S itu luluh ya. Luluh atau hilang. Nyepida artinya mengendarai sepeda. Nah, kemudian kurit, sapu, sekula, hujah, kupi, dan lain-lain. Kalian bisa analisis sendiri nanti bagaimana proses berubahnya sehingga menjadi bentuk kata kerja. Nah, dari sini dapat kita simpulkan pada pembelajaran ini sebelum kita lanjut ya, bahwa kata imbuhan itu bisa diubah menjadi kata benda, bisa diubah menjadi kata kerja setelah diberi imbuhan atau awalan. Dan yang perlu diingat tadi, untuk huruf awal, kata dasar yang berhuruf awal S, kemudian C, kemudian P, kemudian K, T itu luluh jika dia mendapat A awalan. Nah ya. Contoh tadi, nyabah dari kata sabah, nye plus sabah, S-nya hilang. Cawa, nyawako ya, nye plus cawa plus ko. Jadi huruf C-nya juga hilang. Nah, sampai di sini materi kita. Untuk yang selanjutnya, payu hampulati. Apa artinya ayo kita berlatih? Nah, di sini di buku cetak kalian juga ada ya. Ini sudah Umi ini kan. Kita akan berlatih menjodohkan kosakata sesuai dengan kalimat yang tepat, mencocokkan dengan kalimat yang tepat. Nanti latihan ini akan Umi buat di portal. Jadi kalian cukup kerjakan di portal saja ya. Tapi ini contohnya, sapa gelakni sanak sainalom titik-titik Al-Qur'an jeno. Di sini sudah ada pilihan jawabannya. Kalian hanya tinggal mencocokkan. Nah, sebelum kalian mencocokkan, ada baiknya kalian coba cari dulu arti dari kosakata tersebut di kamus bahasa Lampung yang kalian miliki di rumah ya. Jadi untuk memahami, untuk mengerjakan, sebelum mengerjakan latihan, pahami dulu arti dari kosakatanya ya. Oke.
Demikian untuk pembelajaran hari ini, Umi cukupkan sampai di sini. Kemudian di penutup Umi ucapkan, sebelum ini Umi ajak kalian paham lestariko bahasa Lampung. Kimak hamsa apa lagi, kimak ganta kapan lagi. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Meski belajar dari rumah saja, kalian tetap harus semangat nak ya. Karena semangat itu membuat jiwa kita semakin kuat dan sehat. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.